Memunculkan 11 pelaku sebelum polisi, terkuak bukti Ibtu Rudiana terlibat di kasus Vina Cirebon, diungkap kuasa hukum Peggy Setiawan. Meski Propam dan Irwasum Polri menyatakan Ibtu Rudiana tidak melakukan pelanggaran di kasus Vina Cirebon, bukti baru terungkap. Bukti keterlibatan Ibtu Rudiana dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu dibongkar. Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan saat tampil di acara Indonesia Lawyers Club, Tiffen pada Rabu, 26/2024. Dikatakan Roni RM, keterlibatan Ibtu Rudiana terungkap dari berita acara pemeriksaan, BAP, yang dilakukan penyidik Polres Cirebon pada 2016 silam. Dijelaskan Tony, menurut kesaksian Ibtu Rudiana di BAP maupun kesaksian di pengadilan, saat kejadian tewasnya Vina dan Eki, anaknya, dia sedang berada di rumah. Saat itu Ibtu Rudiana mendapat telepon dari Aibtu Sulaiman menanyakan nama anaknya. Setelah dijawab anaknya bernama Muhammad Rizky, Ibtu Rudiana mendapat kabar kalau anaknya berada di rumah sakit menjadi korban kecelakaan. Setelah dari rumah sakit, Ibtu Rudiana mengecek ke Polsek Talun dan mendapati kejanggalan di motornya yang tidak hancur, meski disebut kecelakaan. Akhirnya, pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, Ibtu Rudiana mendatangi tempat kejadian dan bertemu dengan saksi Aep dan Dede. Aep bersaksi kalau malam kejadian ada keributan kejar-kejaran motor di depan SMP 11 Perjuangan. Sekitar pukul 24 Aep menelpon ke Ibtu Rudiana mengabarkan jika anak-anak yang suka ribut-ribut bawa motor sedang berkumpul. Dan saat itu jugalah mereka diamankan oleh Ibtu Rudiana. Dimungkinkan saat itu Ibtu Rudiana langsung menginterogasi mereka mulai pukul 24 hingga pukul 18.30 esok harinya. Hal ini terungkap karena dalam BAP halaman 11, Ibtu Rudiana langsung menyebut bahwa ada 11 pelaku, yakni Eko Ramadhani, Supriyanto, Hadi Saputra, Eka alias Tiwul, Sudirman, Andika, Andi, Dani, Peggy alias Perong, Jaya dan Saka Tatal. Padahal, dia melaporkan kejadian itu pada pukul 16.30 atau 18 jam setelah dia menangkap mereka. Artinya Ibtu Rudiana sudah memeriksa duluan sebelum melapor ke polisi. Pada jam 18.30 dia lapor. Jadi jam 24 sampai pukul 18.30 ada waktu cukup untuk interogasi, tegas Tony. Jadi, Rudiana sebagai korban pertama kali, sudah memunculkan nama 11 pelaku. Padahal dia berada di rumah. Tahunya juga dari Aibtu Sulaiman. Kemudian dia menangkap dari informasi Aep. Pertanyaan saya, Aep ada di lokasi kah? Tahukah? Jangan-jangan Aep terlibat? Lihat saja nanti, seru Tony. Karena itu, Tony mengaku heran dengan pernyataan Kadif Humas Polri yang mengumumkan hasil pemeriksaan Propam dan Irwasum kalau Ibtu Rudiana tidak ada pelanggaran. Di sini diakui, sampai memunculkan 11 pelaku. Padahal dia tidak tahu, tidak mendengar, tidak mengalami, tidak melihat sendiri seperti kriteria saksi. Dari mana kami melihat ini amburadul, tegas Tony.